Saudara-saudara sekalian, para insan koperasi di seluruh tanah air. Hari ini kita kembali merayakan hari bersejarah, Hari Koperasi ke-74. Kita bersyukur bahwa di tengah goncangan hebat oleh badai COVID-19, kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka secara virtual di hari kebesaran kita. Di tengah kegalauan masyarakat bangsa kita akibat badai COVID-19 yang kian mengganas, tahun ini Dekopin terpaksa membatalkan ritual wajib berziarah ke makam Bung Hatta di Tanah Kusir. Berziarah ke makam Bung Hatta lahir dari kesadaran sejarah yang mengakar kuat bahwa koperasi Indonesia dari dulu, hari ini dan hari esok adalah warisan paling berharga yang ditinggalkan Bung Hatta. Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan jasa pahlawan bangsanya. Bung Hatta adalah pahlawan ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong, ketua tim perumus pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap kali mengenang Bung Hatta, kita sesungguhnya menjalani nasihat bijak Bung Karno tentang jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sebagai bentuk penghargaan kita kepada Bung Hatta di hari kebesaran kita hari ini, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk menelusuri jejak-jejak dan nilai-nilai perjuangan sang proklamator dan negarawan ulu yang cerdas, religius, jujur dan sederhana. Dan pejuang nasional sejati, dialah mercusuar ideologi ekonomi gotong royong pasal 33. Dialah Bapak Koperasi Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Lahir dengan nama asli Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902, masa kecil Bung Hatta dihabiskan di tanah kelahirannya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah tuntunan pendidikan agama Islam yang ketat. Menginjak remaja, Bung Hatta sudah merantau, SMP di Padang, SMA di Jakarta, lalu kuliah di Belanda. Di negeri kincir angin, sembari kuliah, Bung Hatta aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia dan menulis gagasan-gagasannya tentang demokrasi, politik, dan koperasi. Ia bahkan secara khusus mendalami koperasi dengan mengunjungi koperasi-koperasi di Swedia dan Denmark tahun 1925 ketika menjadi ketua Perhimpunan Indonesia yang mendukung pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Bung Hatta pernah ditangkap tahun 1972 dan ditahan selama 3 tahun, meski kemudian dibebaskan oleh pengadilan Belanda setelah Bung Hatta membacakan pledoinya berjudul Indonesia Merdeka. Sekembali dari Belanda tahun 1932, Bung Hatta aktif dalam pergerakan nasional. Namun, hanya berselang 2 tahun, ia ditangkap dan dibuang ke Digul tahun 1934. Dan 3 tahun kemudian dipindahkan ke Banda. Selama masa pembuangan, Bung Hatta tetap aktif menulis tentang demokrasi dan koperasi untuk sejumlah koran dan majalah. Di Banda, Bung Hatta mendirikan dan menjadi ketua koperasi Perbamu, perkumpulan Banda Muda yang bergerak di bidang olahraga, peminjaman buku, dan perdagangan produk rakyat.
menjelang kejatuhan fasisme Jepang pada Juni hingga Juli 1945, Bung Hatta terlibat aktif dalam sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI yang membahas tentang dasar negara dan konstitusi negara Indonesia merdeka. Pemikiran-pemikiran Bung Hatta tentang sistem ekonomi koperasi sangat kuat dan menonjol, sehingga ia kemudian menjadi ketua tim perumus bidang sosial ekonomi yang menghasilkan rumusan memajukan kesejahteraan umum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 33 dan 34 di bawah judul Bab Kesejahteraan Sosial sebagai produk turunan dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 menjadi karya agung Bung Hatta sebab sama sekali tidak tersentuh perubahan dalam kondisi RIS maupun UUD sementara tahun 1950. Perubahan baru terjadi ketika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 era reformasi tahun 1999 hingga 2002. Kapasitas intelektual kegigihan perjuangan serta integritasnya yang tinggi memantapkan para bapak bangsa memilih Dwi Tunggal Soekarno-Hatta sebagai penanda tangan sekaligus pembaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 Dwi Tunggal Soekarno-Hatta dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jejak dan warisan berharga Bung Hatta bagi negeri ini justru terukir di masa genting Perang Kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949. Salah satu catatan tinta emas Bung Hatta ialah tatkala sukses sebagai pemimpin delegasi Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum konferensi meja bundar di Belanda tahun 1949. Masukan perjalanan Bung Hatta lewat pesawat dan pidato singkat di KMB. Selain mahakarya pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945, Bung Hatta juga berpikir dan berjuang keras agar amanat pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan benar-benar terwujud. Meski situasi Republik masih sangat genting dalam periode Perang Kemerdekaan, Wakil Presiden Bung Hatta tetap berusaha hadir dalam Kongres Koperasi pertama 11 hingga 14 Juli 1947 di Tasikmalaya. Dalam kunjungan ke daerah-daerah sebagai Wakil Presiden ataupun Perdana Menteri, Bung Hatta selalu menyempatkan diri mengunjungi koperasi setempat dan menggelorakan semangat berkoperasi kepada masyarakat lokal. Pada Hari Koperasi 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato terkenal berjudul Membangun Koperasi, Koperasi Membangun. Atas gagasan-gagasan tentang koperasi Indonesia modern yang diadopsi dari Eropa, keyakinan dirinya saat merumuskan frase koperasi dalam pasal 33 UUD 1945 serta kegigihannya memajukan ekonomi rakyat melalui koperasi, akhirnya ia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi kedua tahun 1953 di Bandung. Sederhana, jujur, merakyat, tetapi tegas dan berani, tidak populis demi nilai-nilai yang diyakininya. Itulah kekuatan di balik ketokohan Bung Hatta. Kesederhanaan dan kejujuran Bung Hatta bahkan tampak jelas ketika ia sedikit pun tidak memanfaatkan jabatannya sebagai nomor 2 di negeri ini. Tahun 1952, Bung Hatta mengajak istri dan saudara serta sekretarisnya naik haji dengan memakai uang honor bukunya yang terbit di Belanda. Ia naik haji sebagai rakyat sehingga menolak tawaran Bung Karno untuk memakai fasilitas negara. Jabatan Wakil Presiden justru ia tinggalkan tahun 1957 ketika merasa tidak sejalan lagi dengan Bung Karno soal arah demokrasi dan pembangunan nasional. Namun, perbedaan pandangan dan kritikan-kritikan kerasnya kepada Bung Karno usai mundur dari Wakil Presiden bukanlah tembok pemisah di antara Dwi Tunggal.
Saat Bung Karno sakit keras menjelang ajalnya, ia meminta kepada Presiden Soeharto untuk boleh datang menjenguk ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Di sana, kedua proklamator saling memaafkan tanpa kata-kata. Bung Karno yang sudah sulit bergerak dan berbicara hanya bisa memandang Bung Hatta sambil meneteskan air mata. Mata Bung Hatta berkaca-kaca dan memijat-mijat kaki Bung Karno. Itulah perjumpaan terakhir kedua pendiri negeri ini. Di masa tua, usai mundur dari kursi wakil presiden, Bung Hatta menghidupkan istri dan anak-anaknya dari gaji pensiun yang sekarang bernilai sekitar 1,5 juta rupiah. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Bung Hatta mengandalkan honor dari menulis dan mengajar di kampus-kampus. Demikian sederhana dan jujurnya. Sampai-sampai Bung Hatta tidak mampu membeli sepatu merek Bali, impiannya, hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Hari itu, 14 Maret 1980, sang pahlawan demokrasi dan koperasi itu pergi untuk selamanya, 10 tahun setelah kepergian Bung Karno. Seluruh negeri berduka. Dwi Tunggal tersisa sudah tiada lagi. Kedukaan dan rasa kehilangan yang tiada tara diungkapkan musisi legendaris Iwan Fals dalam sebuah lagu berjudul Bung Hatta. Sesuai surat wasiatnya, Bung Hatta dimakamkan di TPU Tanah Kusir, bukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, karena ia ingin tetap dengan rakyat. Terlalu cepat semua, kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi.
kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, berlisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Saudara-saudara sekalian, kita baru saja bersiarah sejenak menelusuri jejak-jejak sejarah perjuangan Bung Hatta, sang proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia, sosok yang syarat dengan nilai yang dikagumi seluruh anak negeri dari masa ke masa. Bagi Bung Hatta, demokrasi, politik, dan koperasi adalah instrumen untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Cintanya kepada rakyat dan negerinya tak tertandingi. Sampai berkikar, tak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Ditemani Bung Karno, Bung Hatta akhirnya melamar dan menikahi Ibu Rahmi Hatta pada tanggal 18 November 1945 saat usia beliau 40 tahun dan Ibu Rahmi berusia 19 tahun. Kita berbangga telah dianugerahi seorang Muhammad Hatta yang telah meninggalkan warisan tak ternilai. Di hari berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk terus melanjutkan visi, mimpi, harapan Bung Hatta. Kita, Gerakan Koperasi Indonesia, sudah sepatutnya meneladani ketokohan beliau, sang pemersatu dan penjaga moral bangsa, pemilik mahakarya ekonomi gotong royong pasal 33, kompas pemberi arah sekaligus tokoh sentral penggerak sistem ekonomi koperasi bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maju terus dan jayalah Koperasi Indonesia.